Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar muslimin, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ula yang karena nikmat rahmat, hidayah serta pertolongannya kita masih diizinkan untuk berkumpul di tempat yang kita cintai ini dalam rangka untuk talabul ilmi. Maka saya mengajak seluruh yang ada di sini sebelum untuk mulai kajian ini ya kita kembali meluruskan niat kita niatkan ya, kedatangan kita karena Allah ya, karena untuk mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu dan untuk mendapatkan ya, ilmu agama karena Allah Jalla fi'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada qudwatul hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Masyaallah muslimin, saya lupa hadiahnya Pak Sulaiman. Ini Pak Sulaiman. Saya lupa. Kita hari ini kita memasuki hadis ke-18 ya. Al-hadits Tsamin Asyara. Hadis yang ke-18. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dari sahabat yang mulia Abu Dzar. Abu Dzar ma'ruf. Nama asli beliau Jundub bin Junadah. Wa Abi Abdurrahman ya, Mu'adz bin Jabal. Dan sahabat yang mulia Abu Abdurrahman, ini kunyah dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya ya. Abu Dzar adalah seorang sahabat yang mulia. Beliau ya termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dalam riwayat dikatakan orang kelima atau orang keenam yang masuk Islam. Ya, lebih awal. Artinya as-sabiqun al-awwalun, orang-orang pertama yang masuk ke dalam Islam. Kemudian yang kedua Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini adalah ya ulamanya para sahabat ya, yang paling paham tentang halal dan haram di antara para sahabat. Karena itu beliau pernah diutus oleh Rasul ya ke Mekah untuk mengajarkan fikih halal haram kepada penduduk Mekah. Ketika Rasul dan para sahabat di Madinah, beliau juga pernah diutus ke Yaman untuk mengajarkan orang-orang di Yaman tentang masalah agama halal haram. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian iringilah selalu dosa-dosa atau kesalahan yang dilakukan dengan perbuatan baik ya, dengan taubat. Karena sebenarnya perbuatan baik itu atau taubat itu yang akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan.
wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan. Kemudian hiduplah di tengah manusia dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Wa fi ba'di nuski haditsun hasanun sahihun. Sementara dalam tulisan yang lain dikatakan hadis hasan sahih. Ya, kita masuk pada syarat al-farqu bainal hadits sahih wa haditsul hasan. Apa perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan? Anna sahiha aqwa min al-hasan. Hadis sahih itu lebih kuat daripada hadis hasan, ya. Fasahihu huwa ma rawahu adlun tamuddatin min bidayati sanad ila nihayatihi. Hadis sahih yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dari awal sanad hingga pada akhir sanad. Ini hadis sahih. Ma'a salamati min asyururi wal ilal. Dan selamat dari kecacatan, ya, dari kecacatan. Hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dari awal sanad hingga akhir sanad, kemudian selamat dari kecacatan. Wal hasan wa ma rawahu adrun wa fi kutub. Adapun hadis hasan diriwayatkan oleh orang yang adil, ya. Fayakhtalifu min jihati dhabti faqat. Ya, berbeda dengan hadis sahih. Kalau hadis hasan tidak seperti hadis sahih, derajatnya di bawah, ya. Wa illa fal hasan min qismi sahih. Ya. Bahkan dikatakan hadis hasan itu merupakan bagian dari hadis sahih. Illa annahu aqallu darajatan min as-sahih lima fihi min hifdzi dhabti ba'du riwayatihi. Bahkan dikatakan hadis hasan ini derajatnya di bawah sedikit dari hadis sahih, ya. Karena tadi hadis sahih lebih kuat dilihat dari sisi, ya, perawi-perawinya. Wa qawluhu hasanun sahihun. Kemudian di tulisan ini dikatakan hadis ini hasan sahih. Apa maksudnya? Yakni innahu yarwihi min tariqaini. Yaitu hadis ini terdapat dua jalan periwayatan, ya, min tariqin sahihin, dari jalan yang sahih, wa tariqin hasan, atau di jalan, ya, tariq yang hasan. Wa hadha aqrabu ma qila fi syarh hadhihi kalimah. Dan ini yang paling dekat dalam pembahasan tentang hadis sahih hasan. Ya. Banyak sekali pembahasan tentang hadis, ya. Hadis sahih, hadis hasan, ada hasan li ghairi. Hasan li ghairi itu hadis-hadis dhaif yang memiliki beberapa periwayatan, ya, sehingga saling menguatkan, maka derajat naik menjadi hasan li ghairi. Ya, banyak sekali pembahasan hadis, tidak cukup kita bahas di pertemuan kali ini. Awalan, ya, hadis ini yang membahas tentang tiga unsur pokok. Awalan fi ta'amuli ma'allah. Yang pertama adalah muamalah kita terhadap Allah, yaitu pada kalimat ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Yang ini mewakili tentang hablum minallah. Hablum minallah. Yajibu 'alal muslim an yattaqi Allah bi ta'atihi. Wajib bagi setiap muslim untuk taat kepada Allah, ya, untuk bertakwa dan taat kepada Allah, wa tarki ma'siyatihi, dan meninggalkan seluruh larangannya, ya. Fattaqwa hiya fi'lu ma amara Allah bihi wa tarku ma nahaa Allah anhu. Makna takwa didefinisikan oleh Syekh yaitu seluruh, ya, perbuatan, tindakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan. Kita mengerjakan apa yang diperintahkan, wa tarku ma nahaa Allah anhu. Kemudian meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Jalla fi'ula. Kemudian ada juga definisi lain tentang takwa, di antara yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu, ketika beliau mengartikan atau mensyarah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, ya. Dan jangan engkau wafat, jangan engkau meninggal kecuali dalam keadaan seorang muslim. Maka Ibnu Mas'ud memaknai atau mensyarah hadis ini, makna takwa dalam ayat ini, kata beliau, an yuta'a fala yu'sa, yaitu engkau
taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa yuzkar fala yunsa. Selalu mengingat Allah dan tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yushkar fala yukfar. Senantiasa mensyukuri segala nikmat dari Allah dan tidak kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya. Ini makna takwa menurut Ibnu Mas'ud. Kalau tadi takwa menurut Syekh, yang menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Kemudian ada juga makna takwa yang disampaikan oleh Talaq bin Habib. Talaq bin Habib, seorang ulama salaf, beliau mengatakan makna takwa an ta'mala bi ta'atillah ala nur min Allah tarju thawab Allah. Yaitu engkau menjalankan seluruh ketaatan-ketaatan kepada Allah ala nur min Allah, di atas cahaya. Maksud cahaya di sini adalah dalil, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ala nur min Allah tarju thawab Allah, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruka ma'siyat Allah, atau meninggalkan seluruh kemaksiatan-kemaksiatan, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ala nur min Allah, di atas cahaya, di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Takhafu iqab Allah, dalam rangka takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang makna takwa disebutkan oleh para ulama. Wa hiya wasilatullah li jami'i khalqihi. Maka takwa ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh Allah telah mewasiatkan kepada kalian, kepada orang-orang yang mendapatkan kitab, baik golongan sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani, wa iyyakum, termasuk kalian orang-orang yang mendapatkan kitab Al-Quran ini. Untuk apa? Anittaqullah, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasiat tentang takwa. Ini dalam surah An-Nisa ayat 131. Fahiya kalimatun jami'atun 'azimatun. Ini kalimat yang sangat agung. Qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Fa yajibu 'alal muslim an yattaqillaha fi ayyi makanin. Wajib bagi setiap muslim untuk bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Dia bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Hina ma yadhharu ma'an nas, ketika dia bersama dengan manusia, wa hina ma yakunu wahdahu, atau ketika dia sendiri, dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah takwa, salah satu takwa yang paling utama. Seorang merasa diri senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah, bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Sebagaimana seorang muslim harus meyakini bahwa Allah Maha mengetahui di mana saja dia berada, Allah mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam surah Mujadilah ayat ke-7, kalau Allah Taala, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wa la khamsatin illa huwa sadisuhum." Al-ayat. Tidaklah perkataan rahasia yang dilakukan oleh 3 orang kecuali Allah menjadi yang keempat, atau perkataan rahasia yang dilakukan oleh 4 orang kecuali Allah menjadi yang kelima. Artinya Allah tahu semua yang kita lakukan, yang kita bicarakan, Allah tahu. Allah mempertegas hal tersebut di dalam surah Qaf ayat yang ke-16, 17 dan 18. Kalau Allah Taala, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Allah menegaskan, "Wa laqad
khalaqnal insana, kami yang menciptakan manusia. Ya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Sesuatu yang tersirat dalam hati Allah tahu. Ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami, kata Allah, lebih dekat pada orang tersebut, ya, melebihi urat lehernya. Ya. Ma yalfidhu min qawlin, tidaklah dia berbicara suatu hal illa ladaihi raqibun atid. Ya, ada raqib, ada atid. Malaikat yang senantiasa bersama kita, dia menjaga. Di sini kita dapat faedah, raqib atid itu bukan nama malaikat, ya, tapi sifat. Ya. Jadi kita dari SD keliru, ya, suruh hafal nama malaikat, raqib atid, sering gitu. Padahal raqib atid ini sifat dari malaikat yang menjaga. Raqib senantiasa mengawasi, sifat dari malaikat tersebut, ya, bukan nama, ya, bukan nama malaikat, tapi sifatnya. Maka seorang muslim harus merasa dirinya diawasi. Bahkan muraqabatullah juga merupakan tingkatan tertinggi di dalam maratibuddin. Kalau minggu lalu kita bahas tentang Islam dan iman, betul Pak Sulaiman? Yang antum tanya, ya. Islam, iman, ihsan. Tapi kita belum masuk ke tingkatan tertinggi. Apa itu ihsan? Kalau kemarin Islam itu apa? Rukun-rukun Islam, ya. Apa? Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakat. Apa lagi? Wa tasum ramadhana wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Ya, ada 5 rukun Islam. Kemudian rukun iman, ya. Antum min billahi wa malaikatihi, ya, 2. Wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada apa lagi? Kitab-kitab Allah, beriman kepada qadar dan qadar, ya. Takdir baik maupun yang buruk, ya. Ini maratibuddin. Kemudian ada yang paling tinggi, ya, ini yang kita bahas, namanya ihsan, ya. Apa itu ihsan? Ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ya, ma huwa ihsan, ketika beliau bertanya kepada Rasul dalam rangka untuk mengajarkan kepada sahabat-sahabat Nabi ketika itu, maka malaikat Jibril menjawab, ya, Rasul alaihi wasallam menjawab, apa itu ihsan? Ya, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini muraqabah. Kita beribadah seolah-olah melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, dan apabila engkau tidak melihat, ya, kata Rasul, apabila engkau tidak melihat Allah, dan tidak mungkin seorang bisa melihat Allah di dunia. Bahkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini tidak ada satupun manusia yang bisa melihat Allah di bumi ini selama dia masih hidup. Ya. Tidak mungkin seseorang bisa melihat Allah ketika dia masih di dunia. Jadi kalau ada dai bilang mimpi ketemu Allah, dusta. Ya. Kalau mimpi ketemu Rasul masih mungkin. Ya. Tapi kalau bilang ketemu Allah, dusta. Langsung. Karena akidah Ahlussunnah meyakini tidak ada satupun manusia yang bisa melihat Allah. Jangankan kita, ya. Rasul alaihi wasallam terjadi khilaf di antara para sahabat, ya, di antara ummul mukminin dan sahabat-sahabat yang lain. Apakah ketika beliau naik ke Sidratul Muntaha beliau melihat Allah atau tidak? Ya. Maka pendapat yang rajih tidak melihat. Karena Rasul mengatakan nurun ala nur, ya. Ada cahaya yang menutup cahaya kita cahaya. Sehingga Rasul tidak melihat Allah ketika itu. Ini adalah akidah Ahlussunnah, bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa melihat Allah ketika dia masih berada di bumi. Kita akan melihatnya di akhirat, ya, surga. Kita akan melihat Allah SWT nanti di surga insyaallah. Ya, ini akidah Ahlussunnah. Jadi tidak ada yang bisa melihat Allah SWT. Kalau ada dai yang ketemu Allah, sudah itu jangan dengar lagi. Langsung ganti channelnya. Berarti dusta. Iya. Kalau dia bilang ketemu Rasul masih kita bisa terima. Tapi kalau dia bilang ketemu Rasul dalam keadaan sadar, dusta lagi. Karena seorang bisa melihat Rasul alaihissalam ketika mimpi, tidak dalam keadaan sadar. Karena Nabi alaihissalam mengatakan,
Man ra'ani fil manami. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, kata Nabi. Nabi tidak mengatakan barang siapa yang nanti melihatku, tapi beliau mengikat kalimatnya dengan mimpi. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Barang siapa melihatku di dalam mimpi, sungguh dia telah melihatku, kata Rasul. Ini akidah juga Ahlussunnah wal Jamaah. Melihat Rasul alaihissalam dalam mimpi. Kalau ada orang isi kajian tiba-tiba melihat Allah dan melihat Rasul, dusta. Ya, itu dusta. Ya, atau dalam keadaan sadar. Ya, maka ini dusta. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Harus kita pelajari. Ini akidah. Ya. Ini tadi, ya. Muraqabatullah, merasa diri kita senantiasa diawasi oleh Allah SWT. Ya, beribadah senantiasa diawasi. Ya. Bahkan takwa kepada Allah juga merupakan kunci rezeki. Ya, takwa kepada Allah merupakan kunci rezeki. Pada ayat yang ma'ruf, ya, wa may yattaqillaha, dengan ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini kalau di pondok-pondok masjid-masjid di Jawa ditaruh di masjid-masjid sampai semua jamaah hafal. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, ayat 1000 dinar. Orang bilang ayat benar. Kalau di Jawa itu ada poster-poster ayat 1000 dinar. Ayat ini masuk. Ya, tidak tahu ayat 1000 dinar apa. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa kuncinya? Takwa kepada Allah SWT. Ya. Maka takwa ini adalah kunci rezeki. Seorang kalau mau hidupnya dicukupkan rezekinya, kuncinya satu, bertakwa kepada Allah SWT. Ya. Bahkan ayat yang lain Allah berfirman, ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman kepada Allah, amanu wattaqu, kemudian bertakwa kepada Allah, ya, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kami berikan keberkahan dari bumi dan dari langit. Apa itu? Ya, seluruh kekayaan. Ya, dari bumi bisa jadi minyak bumi, bisa jadi tumbuh-tumbuhan, bisa jadi segala macam, ya, apa namanya, sumber daya yang ada di bumi. Kita melihat negara-negara, ya, yang dulunya terbelakang, contohnya Saudi Arabia, Qatar dan sebagainya, dulu itu tandus Dubai, ya, tapi karena mereka beriman kepada Allah, ya, menerapkan syariat Islam, meskipun kita tidak mengatakan mereka telah menerapkan syariat Islam secara kafah, tidak. Kita katakan tentu ada kekurangan di sana, baik Saudi sendiri. Ya, tapi mereka berusaha menerapkan syariat Islam. Apa yang terjadi? Allah buka rezeki luar biasa, minyak buminya. Padahal kita lebih kaya, Indonesia ini jauh lebih kaya. Tapi mungkin karena penduduk negeri banyak yang melakukan kesyirikan dan sebagainya, sehingga Allah persulit. Allah tidak memberikan keberkahan dari bumi, dari langit. Padahal negara kita jauh lebih kaya daripada negara-negara tadi. Tapi karena mereka adalah sebagian besar penduduk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pemerintahannya bertakwa kepada Allah, meskipun tidak sempurna, ya. Karena ada orang-orang atau kelompok-kelompok Rocky yang menggunakan Saudi Arabia sebagai hujah bahwa tidak ada negara yang menerapkan syariat Islam. Kita katakan mereka menerapkan syariat Islam tapi tidak kafir. Mungkin ada kekurangan satu dua, tapi sudah berusaha menerapkan, sehingga Allah berikan keberkahan penduduk-penduduknya. Maka kalau kita ingin menjadi orang-orang yang diberkahi tadi, diberikan keberkahan dari langit dan dari bumi, kuncinya hanya satu, bertakwa kepada Allah SWT. Ya. Kita ajak umat ini untuk meninggalkan kesyirikan. Bagaimana mungkin bisa diberikan keberkahan kalau penduduknya masih menyekutukan Allah SWT? Ya, banyak sekali, terutama di tanah-tanah Jawa, ya, mengaku Islam tapi kesyirikannya luar biasa. Ya, ada sedekah bumi, ada ini dan banyak sekali, ya, kesyirikan.
Ini terkait dengan hablum minallah. Kemudian yang kedua, ya, wa'adri sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian iringi perbuatan dosa atau kesalahan yang kau lakukan dengan kebaikan-kebaikan, amal soleh, tamhuha. Maka itulah yang akan menghapus kesalahan-kesalahan dosa tadi. Fa idza sadarat min al-'abdi sayyi'atun yajibu alaihi an yatuba ila Allah azza wa jalla. Apabila seorang hamba melakukan suatu kesalahan, wajib baginya untuk bertaubat. Sebagian ulama menafsirkan al-hasanah itu sebagai taubat, ya. Jadi apabila seorang melakukan dosa, baru bertaubat, segera bertaubat kepada Allah SWT. Karena taubat ini akan menghapus dosa-dosa tadi, ya. Sebagian ada yang lebih memperluas, ya, mana yang tidak hanya taubat, bisa juga amal-amal soleh lainnya, bahkan seluruh amal soleh, ya. Fa innal hasanat yudhibna sayyi'at. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa, menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 114, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan minal laili innal hasanati yudhibna sayyi'at. Maka dirikanlah salat di penghujung siang atau di awal malam, dan di awal malam wa zulfan minal laili innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan atau dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Rasul alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhana ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat yang lain, wa ramadhan ila ramadhan, dari bulan Ramadan ke Ramadan yang lain, mukaffiratun lima bainahunna, akan menghapus dosa-dosa di antaranya, ya, idza jtunibatil kaba'ir, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Maka dari hadis ini kita mengetahui, ya, dijelaskan oleh para ulama bahwa amal-amal soleh yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu hanya menghapus dosa-dosa kecil, ya, tidak menghapus dosa-dosa besar, ya, tidak menghapus dosa besar. Adapun dosa besar harus dihapus dengan taubat. Seorang harus bertaubat kepada Allah kalau dia mau dosa-dosa besarnya dihapuskan. Apa itu dosa besar? Dosa besar adalah setiap dosa yang mengandung di dalamnya ancaman, ya, azab Allah misalnya, atau laknat Allah, atau murka Allah SWT, ya, atau laknat dari Rasul SAW. Ya, setiap dosa yang diancam, maka itu adalah dosa besar, ya. Kemudian Allah SWT firman tentang bahwa suatu dosa harus dihapus dengan taubat, ya. Di antaranya firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53, qala Allah Ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas pada diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah SWT. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, ya. Allah mengampuni seluruh dosa. Asalkan apa? Bertobat. Fataubatu tajubu ma qablaha. Taubat menghapus, ya, apa yang kita lakukan sebelumnya, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Balil musyrik wal kafir idza taba taballahu alaihi. Bahkan orang kafir dan musyrik, seandainya mereka bertobat, dia masuk Islam, maka Allah ampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan selama dia masih kafir dan musyrik. Allah ampuni semuanya, ya. Apalagi orang muslim, ya. Qala Ta'ala, sebagaimana Allah SWT firman, ya, dalam surah Al-Anfal ayat ke-38, qala Allah Ta'ala, qul lil ladzina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, apabila mereka berhenti dari kafirannya,
dari kesyirikannya, yughfar lahu ma qad salaf. Allah ampuni ya, semua dosa-dosanya yang telah lalu, yang dia lakukan ya, sebelum dia masuk Islam, sebelum dia bertobat kepada Allah. Allah ampuni. Ya. Fa kaifa bidzanbi alladhi huwa duna al-kufri wasyirk. Maka bagaimana dengan dosa-dosa selain kekufuran dan kesyirikan? Lebih mudah untuk Allah ampuni. Asalkan apa? Taubat, ya. Bertobat kepada Allah. Dan syarat taubat itu apa? Di antaranya kata para ulama, ya, al-iqla'u anil dzanbi, meninggalkan, ya, berazam untuk meninggalkan maksiat yang kita lakukan. Seandainya dulu seorang itu pezina, pemabuk, kalau dia mau bertobat, yang pertama al-iqla'u anil dzanbi, dia meninggalkan dosa tadi, dia berusaha untuk meninggalkan. Kemudian, ya, al-azmu ala ya'udha, dia berazam untuk tidak kembali melakukan dosa tadi. Syarat kedua tobat, dia berazam untuk tidak mengulangi lagi. Maka ini diantara syarat-syarat tobat, meninggalkan dan berazam untuk tidak melakukannya lagi. Ya. Kalau ada orang tobat lalu besoknya lakukan lagi, ini belum tobat teman. Ya, ini tobat main-main. Maka tobat tadi harus bertekad untuk tidak mengulangi, ya, kemudian meninggalkan dosa tadi, ya, maksiat-maksiat yang dilakukannya tadi. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan hablum min nafsi, ya, tadi hablum min Allah. Ya, poin pertama tadi ittaqillah haitsu kunta, berhubungan dengan hablum min Allah, hubungan kita dengan Allah. Kemudian wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah dosa-dosa atau yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak dengan perbuatan baik atau tobat, ya, istighfar. Ya, di sini dikatakan tobat bisa juga berarti istighfar. Ya, bahkan Rasul SAW mengatakan, ya, wallahi inni atubu ila Allah fil yawm akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku bertobat kepada Allah SWT, yaitu beristighfar. Ya, maksudnya bertobat di sini istighfar. Kata Rasul SAW, ya, lebih banyak dari 70 kali dalam sehari. Ya. Bahkan dalam riwayat dikatakan mi'ata marrah, 100 kali. Jadi yang dimaksud adalah seorang ketika melakukan dosa, ya, misalnya antum tidak sengaja lihat wanita yang terbuka auratnya, ya, antum lama lihat, langsung tobat, ya, langsung bertobat, istighfar. Atau antum mungkin punya perasaan marah ke saudara antum di masjid, lihat ada orang yang tidak suka, langsung istighfar. Apapun dosanya, langsung segera istighfar, ya, bertobat kepada Allah. Semoga dengan taubat ini, istighfar tadi, akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan tadi, ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ya, hablum minan nas, ya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ya, bergaul di tengah manusia dengan akhlak yang mulia, ya, ai ta'amul ma'ruf bil mu'amalati thayyibati, yaitu bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik, wa bil khuluqil hasan, dan dengan akhlak yang baik, wa bil kalami thayyib, dan dengan perkataan yang baik, wa bil basyashati, fa inna dzalika mimma yasra'ul mawaddata fil qulub. Dan semua ini yang akan melahirkan, ya, kasih sayang di antara manusia, di antara saudara-saudara kita. Ya, ucapan yang baik, ya. Ketika ditanya, ya, para ulama mendefinisikan tentang akhlak yang baik, ya, husnul khuluq. Di antaranya Ibnu Mubarak, beliau mengatakan, mendefinisikan tentang husnul khuluq, akhlak yang baik itu seperti apa. Beliau mengatakan husnul khuluq bastul wajh, ya. Kemudian badlul ma'ruf, kemudian yang ketiga waqaful adab. Kata Ibnu Mubarak, ya, akhlak yang mulia itu ada tiga. Yang pertama, bastul wajh, bermuka manis. Kalau antum ketemu saudara di masjid atau di jalan, atau di mana saja, ya, bermuka manis. Tunjukkan rasa bahagia ketika ketemu saudara, atau ketemu orang tua, atau ketemu siapa saja. Ya, bastul wajh. Ini ciri-ciri akhlak yang mulia. Jadi kalau ada orang mukanya asam terus, tidak senyum,
berarti dia belum dikatakan berakhlak mulia. Kalau menurut definisi Ibnu Mubarak, ya, karena ciri-ciri akhlak yang mulia, orang senantiasa tersenyum, ya, mukanya gembira, tunjukkan rasa bahagia ketemu saudara. Itu contoh, ya, akhlak yang mulia. Kemudian betul ma'ruf, senantiasa menyebarkan kebaikan, membantu, ya, kalau lihat orang perusahaan dibantu dan sebagainya. Kemudian wakaf ada, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Ini kata Ibnu Mubarak terkait dengan akhlak yang mulia. Ya, jadi tadi yang pertama bermuka manis, kemudian yang kedua senang membantu orang lain, kemudian yang ketiga tidak mengganggu orang lain, kaful ada, tidak mengganggu orang lain. Ya, dan akhlak yang mulia ini, ya, juga merupakan misi dakwah utama Rasul alaihissalam. Nabi alaihissalam mengatakan, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Wa fi riwayah masalihul akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk mengajarkan kepada umat ini akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, ya, yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasul alaihissalam dengan akhlak yang agung. Dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, kalau Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki akhlak yang mulia. Ya. Dan akhlak mulia ini amat luas pembahasannya. Ya. Banyak sekali kitab-kitab yang membahas tentang akhlak. Ya. Dan akhlak yang mulia ini, ya, merupakan sebab banyaknya manusia masuk ke dalam surga. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, su'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah, faqala taqwallah wa husnul khuluq. Nabi SAW pernah ditanya tentang sebab terbanyak yang membuat manusia dimasukkan ke dalam surga. Maka Nabi menjawab, husnul khuluq, taqwallah wa husnul khuluq. Yang pertama takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ya. Dan akhlak yang mulia ini juga merupakan sebab, ya, manusia mendapatkan derajat yang tinggi, ya, derajat yang tinggi di surga. Ya. Ketika Rasulullah SAW, ya, menjelaskan ada derajat-derajat di surga, ada yang tinggal di pinggir surga, sudah sampaikan ya di Jumat ya, ada yang tinggalnya di pinggir surga, ada yang dapat di tengah surga, ada yang dapat di tempat yang tinggi. Ya, ya, ini sedikit tentang hadis yang ke-18. Ya, sebenarnya hadis ini sudah sering saya bahas. Di khutbah Jumat juga sudah saya pernah bahas, ya, tapi tidak apa-apa kita ulangi lagi karena kita melewati hadis ini di dalam kitab Arba'in Nawawi. Makanya kita sampaikan lagi. Tidak masalah ya. Ya, mungkin ada yang bertanya, silakan. Biar tidak terlalu lama. Ya Pak, ayo betul. Mana kita berakhlak mulia dengan teman yang tidak setia atau teman karena bermusuhan sama kita. Karena susah sekali itu. Ya, tidak seakidah ya. Ya. Maksudnya non muslim, semakin menjauh. non muslim maksudnya. Oh, beda manhaj. Beda manhaj ya. Bukan beda manhaj ya, beda manhaj. Nah. Beda ya, madhab dengan manhaj. Sudah sampaikan ya. Sampai tahu beda manhaj dan madhab. Madhab, manhaj dijelaskan oleh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam kitabnya, ya. Al-manhaj huwa tariqul wajib alladhi sara alaihi al-muslimun al-awwaluna fi dinihim aqidatan, syari'atan, mu'amalatan wa akhlaqan. Kata Sulaiman, manhaj itu tariqul wajib, jalan yang jelas, ya, yang ditempuh oleh generasi terdahulu, ya, generasi terbaik, sahabat, tabi'in, tabi'in, ya, yang ditempuh oleh 3 generasi ini. Dalam apa? Akidah, masalah akidah. Kemudian masalah muamalah, ya. Kemudian masalah
apalagi tadi syariat, ya, tentang hukum-hukum, kemudian juga akhlak. Jadi manhaj a'am minal aqidah. Ya. Manhaj itu lebih umum dari akidah. Akidah bagian dari manhaj. Ya. Makanya kita sering dengar manhaj salaf itu bukan hanya terkait dengan ibadah, akhlak juga. Kalau ada orang akhlaknya bermasalah, kita katakan manhajnya bermasalah. Karena akhlak masuk dalam manhaj. Kalau ada orang jual belinya ya, curang, ya, timbangannya kurang, misalnya shotak bar timbang bawa kurang misalnya, ya, kita katakan shotak bar manhajnya bermasalah. Ya. Karena muamalah, ya. Alhamdulillah. Iya. Kasih orangnya. Nah, jadi manhaj a'am minal aqidah. Ya. Tapi kalau ada orang yang sifatnya masalah, meyakini bahwa apa misalnya kita bisa melihat Allah di bumi misalnya, ya, padahal hadis-hadis yang menjelaskan tidak mungkin seorang manusia bisa melihat Allah di bumi, ya. Kemudian dia meyakini, maka kita katakan akidahnya bermasalah. Boleh juga kita katakan manhajnya bermasalah, karena manhaj a'am minal aqidah. Ya. Kalau mazhab tadi, mazhab itu kaitannya dengan apa? Fikih, ya, ya, tentang masalah-masalah syariah, tentang hukum-hukum fikih. Sehingga mazhab bagian dari manhaj, ya, beda. Jadi kalau ada orang yang berbeda manhaj dengan kita, bagaimana muamalahnya? Ya, muamalahnya biasa saja, ya, kita tetap baik, ya, kita mencintai seseorang sesuai dengan kadar ketaatannya kepada Allah, dan kita membenci seseorang sesuai dengan kadar maksiatnya kepada Allah SWT. Ya, kalau ada pemabuk, tapi sholat, kemudian ada seorang muslim yang sholat tapi tidak mabuk, taat kepada Allah, maka rasa cinta kita kepada dua orang itu berbeda. Ya, kita mencintai ini karena dia rajin sholat, tapi kita benci karena dia pemabuk. Tapi kalau yang ini tadi kita cintai dia karena dia taat kepada Allah, tapi karena dia juga bukan orang pemabuk. Sholatnya, muamalahnya juga bagus, hidupannya baik. Kita benci sesuai dengan kadar kemaksiatannya, mencintai sesuai dengan kadar ketaatannya kepada Allah SWT. Ya, jadi muamalahnya biasa. Ya, tapi kalau ada kesempatan untuk kita mendakwai, ya kita kasih tahu akidah yang benar seperti apa, ya, manhaj yang benar seperti apa, kita sampaikan. Ya, jadi jangan sampai tadi, ya, akhlak yang mulia itu hilang. Apalah yang mulia tadi kata Ibnu Mubarak? Bastul wajh, bermuka ceria, bermuka ceria, ya, senyum, tunjukkan senyum sama orang-orang tadi. Bisa jadi dengan akhlak yang mulia ini, ya, orang itu akan suka dengan kita, ya, orang akan suka. Dijelaskan oleh para sahabat dahulu, Rasul itu paling tidak disukai karena ajarannya yang menentang ajaran nenek moyang. Ajaran Rasul ini ketika diutus menentang ajaran nenek moyang, jangan salah, ya, menentang ajaran nenek moyang, dibenci Rasul. Tapi karena Allah memberikan, ya, karunia kepada beliau akhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia, maka yang jadi musuh tadi berubah menjadi sahabat, ya. Yang tadinya berusaha membunuh menjadi pelindung, banyak di antara para sahabat. Jadi akhlak itu jangan sampai kita nomor dua kan, ya. Bahkan kata para ulama, sekarang ini zamannya dakwah dengan lembut, bukan lagi dakwah dengan kasar-kasar. Sekarang dakwah dengan akhlak, ya. Tunjukkan akhlak yang mulia. Meskipun orang tidak suka, kita tunjukkan bahwa kita ini, ya, seperti apa manhaj salaf dengan akhlak yang mulia, ya. Jangan sampai dengan akhlak yang buruk kita, semakin orang tidak suka dengan dakwah kita, ya, mengeksklusifkan diri kata orang, ya. Jangan.